Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hibatullah Mujafar Maruf Agung dengan NIM 3411201053. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis kebutuhan perangkat lunak yang berjudul Finding the Voice of the User. Apa itu Finding the Voice of the User? Yaitu jika kita memiliki keyakinan yang sama dengan kami bahwa keterlibatan pelanggan merupakan faktor penting dalam mengakhiri perangkat lunak yang sangat baik. Kita akan memastikan bahwa analisis bisnis atau bisa disingkat dengan BA dan manajer proyek untuk proyek kita akan bekerja keras. Untuk melibatkan perwakilan pelanggan yang tepat sejak awal keberhasilan dalam persyaratan perangkat lunak. Dan karenanya dalam pengembangan perangkat lunak tergantung pada mendapatkan suara pengguna yang dekat dengan telinga pengembang. Untuk menemukan suara pengguna, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan kelas pengguna yang berada untuk produk kita. Yang kedua yaitu memilih dan bekerjasama dengan individu yang mewakili setiap kelas pengguna dan kelompok pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir, sepakati siapa pembuat persyaratan untuk proyek kita. Fitur-fitur yang disajikan pengguna sebagai keinginan kita tidak selalu sama dengan fungsionalitas yang kita butuhkan untuk melakukan tugas mereka dengan produk baru. Untuk mendapatkan pandangan yang lebih akurat tentang kebutuhan pengguna, analis bisnis harus mengumpulkan berbagai masukan. Pengguna menganalisis dan mengklarifikasikannya dan menentukan apa saja yang perlu dibangun agar pengguna dapat melakukan pekerjaan dengan mereka. Yaitu yang selanjutnya ada user classes. User classes adalah subset dari pengguna produk yang merupakan subset dari pelanggan produk, yang merupakan subset dari pemangku kepentingannya. Seorang individu bisa termasuk dalam beberapa kelas pengguna, misalnya administrator aplikasi mungkin juga berinteraksi dengan sebagai pengguna biasa. Pengguna produk mungkin berbeda di antaranya cara lain dalam berikut ini, dan Anda bisa mengelompokkannya pengguna ke dalam sejumlah kelas pengguna yang berbeda berdasarkan perbedaan semacam ini. Yang pertama, hak akses atau tingkat keamanan seperti pengguna biasa, pengguna tamu, dan penggunaan administrator. Dan yang kedua yaitu tugas-tugas yang kita lakukan selama operasi bisnis mereka. Yang ketiga, fitur yang kita gunakan. Yang keempat yaitu frekuensi kita menggunakan produk. Yang kelima yaitu pengalaman domain aplikasi dan keahlian sistem komputer mereka. Dan yang terakhir yaitu platform yang akan kita gunakan. Contohnya yaitu PC desktop, PC laptop, tablet, smartphone, perangkat khususnya. Yang selanjutnya yaitu identifying your user classes. Identifikasi dan karakteristika
berbagai kelas pengguna yang berbeda untuk produk Anda di awal proyek sehingga kita dapat memperoleh persyaratan. Dari perwakilan setiap kelas yang penting teknik yang berguna untuk ini adalah pola kolaborasi yang dikembangkan oleh Ellen Gottenginer yang disebut expand the contract. Mulailah dengan bertanya kepada sponsor proyek siapa yang dia harapkan untuk menggunakan sistem. Kemudian lakukan brainstorming sebanyak mungkin kelas pengguna yang dapat kita pikirkan. Hampir semua pengguna potensial untuk sistem kemungkinan besar ditemukan di suatu tempat dalam bagian ini saat melakukan analis pemangku kepentingan dan pengguna. Pelajari bagian organisasi untuk mencari. Contohnya yang pertama, departemen yang berpartisipasi dalam proses bisnis. Yang kedua, departemen yang terpengaruh oleh proses bisnis. Ketiga, departemen atau nama peran di mana pengguna langsung atau tidak langsung mungkin ditemukan. Yang keempat, yaitu kelas pengguna yang menjangkau beberapa departemen. Dan yang terakhir yaitu departemen yang mungkin memiliki antarmuka dengan pemangku kepentingan eksternal di luar perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada user personas. User personas yaitu untuk membantu menghidupkan kelas pengguna kita. Mempertimbangkan untuk membuat personal untuk masing-masing kelas. Deskripsi anggota perwakilan dari kelas pengguna. Personal adalah deskripsi orang hipotetis dan generik yang berfungsi sebagai stand-in untuk sekelompok pengguna yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Kita dapat menggunakan persona untuk membantu kita memahami persyaratan dan merancang pengalaman pengguna untuk memenuhi kebutuhan komunitas pengguna tertentu. Yang selanjutnya yaitu connecting with user representative. Setiap jenis proyek sistem informasi, perusahaan, aplikasi, komersial, sistem tertanam, situs web, perangkat lunak yang dikontrak membutuhkan perwakilan yang sesuai untuk memberikan suara pengguna. Para pengguna ini harus dilibatkan di sepanjang siklus hidup pengembangan, bukan hanya dalam fase persyaratan yang terisolasi pada awal proyek. Setiap kelas pengguna membutuhkan seorang untuk berbicara untuk itu. Selanjutnya yaitu ada user representation on agile projects, yaitu merupakan percakapan yang sering terjadi antara anggota tim proyek dan pelanggan yang sesuai adalah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan banyak masalah persyaratan dan untuk menentukan spesifikasi persyaratan ketika diperlukan. Dokumentasi tertulis betapapun berincinya adalah pengganti yang tidak lengkap untuk komunikasi yang sedang berlangsung. Prinsip ini yaitu extreme programming. Salah satu metode pengembangan tangkas awal adalah kehadiran pelanggan penuh waktu di tempat untuk diskusi ini. Yang terakhir yaitu mengidentifikasikan beberapa konflik persyaratan yang dapat muncul pada proyek dan menyerahkan cara untuk menanganinya. Para pemimpin proyek perlu menentukan siapa yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan ketika situasi seperti itu muncul, siapa yang akan membuat keputusan jika kesepakatan tidak tercapai
dan kepada siapa masalah penting harus dieskalasikan bila perlu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata.